Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, pertanyaan relaksasi PSBB ini sebetulnya kalau saya pikir itu mengikuti dengan pelaksanaan PSBB yang kemarin. Kalau banyak orang sempat teriak di awal-awal kita harus lockdown katanya. Tapi kemudian ternyata PSBB ini lebih efektif tanpa harus mematikan ekonomi, mematikan rakyat. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita merelaksasi, ukuran-ukuran terukurnya itu seperti apa? Karena saya belum melihat pada waktu PSBB disampaikan juga oleh pemerintah daerah kepada masyarakat data-data yang mereka miliki tentang kasus COVID di daerahnya. Iya, memang umumnya kalau kita lihat di negara-negara lain, bahkan yang kondisi COVID-nya lebih parah dari kita, katakanlah Spanyol, Italia, kemudian Prancis, Jerman, itu juga mulai melakukan relaksasi, mulai melakukan pelonggaran terhadap lockdown yang mereka putuskan begitu. Salah satu ukurannya adalah grafik. Ya, grafiknya mulai menunjukkan penurunan. Jumlah kasus ya? Iya, jumlah kasus, grafiknya mulai sedikit. Walaupun kalau kita lihat kategori negara-negara yang saya sebut tadi itu masih merah sebetulnya. Masih merah. Beresiko tinggi? Masih beresiko tinggi, tapi kita lihat tadi Inggris mulai ada kompetisi sepak bola lagi, rencana. Jerman Bundesliga misalnya, dan memang mereka merencanakan itu secara bertahap. Itu kalau di kita, di tahapan kita itu ada di tahapan ketiga. Jadi mereka sudah mulai menyusun di tahapan ketiga. Kita ini kan tahap 1 juga belum kan. Tahap 1 itu kan kajian, melibatkan kajian dan sosialisasi. Kemudian tahap kedua itu data misalnya begitu. Tahap ketiga itu kan sektor-sektor mana yang lebih dulu. Itu kayak di Perancis misalnya sudah terdata itu. Bioskop misalnya seperti apa, kemudian bank dan lain-lain. Nah, jadi sebetulnya itu memang relaksasi harus kita siapkan. Bukan berarti kita akan melaksanakan relaksasi. Tapi persiapan itu harus dilakukan, basisnya data. Dan kalau kita lihat Indonesia itu kan demikian luas. Dibandingkan dengan Perancis, Jerman dan lain-lain. Luas dan kepulauan ya. Luas dan kepulauan, artinya begini, bisa saja relaksasinya itu parsial di satu provinsi. Katakanlah sekarang yang paling aman dari COVID itu Bali misalnya. Ya, Bali tidak melakukan PSBB, tapi dia punya mekanisme kearifan lokal, desa adat misalnya. Pecalang-pecalangnya ya? Pecalang-pecalang, mereka artinya apa? Sebetulnya kuncinya disiplin. Iya kan? Kuncinya disiplin. Jawa Barat menurut gubernur 63% itu wilayahnya sudah tidak menunjukkan penambahan COVID. DKI yang tadinya menyumbang 50% sekarang 39%. Jadi data-data itu sebetulnya tersedia. Memang secara nasional kemarin terjadi peningkatan paling tinggi 600 lebih begitu kan. Tetapi itu kan karena memang rapid test atau PCR test itu diperbanyak. Ya, contoh Singapura. Singapura itu posisinya kalau worldometer kita lihat itu di atas kita. Jumlah kasus begitu, di atas kita. Kenapa? Karena rapid testnya atau PCR testnya itu masif dia begitu. Nah, jadi sebetulnya kita harus membaca itu secara komprehensif sehingga kita tidak mengomentari dengan misleading, salah begitu. Tapi pertanyaannya begini Bang, bagaimana kita bisa mulai merelaksasi PSBB saat datanya belum banyak? Karena kita mengakui bahwa tes itu belum terlalu banyak di Indonesia begitu kan, dibandingkan misalnya jumlah penduduk di Indonesia. Bagaimana kita bisa memutuskan untuk merelaksasi saat ini? Beberapa orang mengatakan kenapa tidak dapat dulu data semua begitu, baru kemudian ada keputusan merelaksasi. Iya, setiap hari kan data nasional itu kan dipasok dari daerah-daerah, dari 34 provinsi kan begitu. Itu artinya datanya tersedia ya. Tinggal lagi misalkan kecepatan rapid tadi dan banyaknya jumlahnya. Jadi saya kira sebetulnya datanya itu ada ya, cuma tinggal bagaimana mekanisme keputusannya. Di Perancis itu karena dia negara parlementer, maka dia harus voting di parlemen kemarin di Perancis ya. 340 anggota parlemen setuju, 100 tidak, diputuskan untuk pelonggaran lockdown. Ya, tetapi tetap tadi berdamai dengan COVID. Ya, harus pakai masker, kemudian social distancing, dan tidak semua masyarakat sendiri sebetulnya begini. Di Prancis begitu lockdown dilonggarkan, nggak semua masyarakat itu langsung keluar seperti balas dendam. Tetap mereka mematuhi begitu ya. Jadi saya kira
Tergantung keputusannya. Nah, pemerintah itu kan melalui 4 tahap. Ya, jadi kalau diputuskan, nah di kita ini kan sistemnya presidensial, maka eksekutif punya kewenangan untuk memutuskan. Ya, PSBB misalkan, itu kan diputuskan pusat setelah diajukan dari daerah. Maka nanti pelonggarannya pun itu nanti diputuskan oleh pusat oleh gugus tugas. Tapi dapat masukan dari daerah tidak? Oh iya, kan tadi tahap pertama itu kan menerima masukan dari daerah, dari pakar, dan dari unsur-unsur masyarakat. Pertanyaannya begini Bang, kita kurang lebih 10 hari lagi akan merayakan Idul Fitri. Dan dalam perayaan itu, menjelang itu biasanya mudik. Tadi dalam perjalanan ke sini ada pengemudi yang bertanya ke saya, Pak, katanya sudah mulai relaksasi. Iya betul. Apakah itu berarti kemudian boleh mudik, Pak? Belum relaksasi ya sebetulnya kita ya. Tapi memang untuk transportasi sudah dibuka moda-moda transportasi, tapi kan dibatasi. Ya dibatasi. Kalau mudik itu tidak ada relaksasi pada dasarnya. Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Ya, tetapi memang pemerintah misalkan Jasa Marga itu juga mempertimbangkan H-3 itu nanti puncak mudik, tapi terjadi penurunan sekitar 65% perkiraan mereka. Ya, jadi sebetulnya hal-hal kita seringkali salah persepsi. Dipikirnya dengan dibuka moda transportasi, maka mudiknya dibolehkan. Tidak, mudik tetap dilarang. Itu dia Bang, masalahnya bagaimana kemudian sosialisasi dan komunikasi ini satu pemahaman dan tersebar dengan merata. Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Baik. Ya, kita akan bertanya kepada Pak Sabam Tambunan di Medan, Sumatera Utara. Pak Sabam, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leos. Ya, selamat pagi Pak Sabam. Bagaimana Pak? Ya, merelaksasi merelaksasi PSBB secara berhati-hati ini. Bagaimana Pak Sabam? Iya, yang pertama Bung Leo, seluruh rakyat Indonesia ini ingin PSBB ini berakhir dari Indonesia. Dan virus corona itu lenyap dari Indonesia. Itu harapan kita pertama. Amin. Tapi yang kita butuhkan adalah apa sebenarnya data pemerintah yang konkret yang bisa merelaksasi PSBB ini. Kalau kita melihat data yang terakhir per tanggal 13, itu jumlah peningkatannya itu masih besar. Masih di atas 500. Sementara Presiden Jokowi menyatakan itu PCR test atau PCR itu untuk tes corona itu harus ada 10.000 per hari. Apakah sudah dilaksanakan itu yang 10.000? Jangan nanti, Bung Leo, pengorbanan pemerintah yang sudah mengeluarkan dana sekian triliun dan pengorbanan rakyat itu jadi sia-sia. Rakyat Indonesia ini sudah bertahan. Rakyat Indonesia tidak bisa makan hanya dengan bantuan sosial 150.000, bisa bertahan hidup sekian bulan di rumah. Itu harapan kita. Jadi saya minta, ini harapan kita ini kepada seluruh pengambil keputusan, para menteri, tolonglah, koordinasilah dengan Bapak Presiden, koordinasilah dengan Ketua Gugus Nasional, apakah betul-betul ini, PSBB ini sudah bisa direlaksasi atau belum. Itu harapan kita, Bung Leo. Oke, baik, terima kasih Pak Sabam Tambunan di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sabam ada Ibu Jane di Bali. Ibu Jane, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Usman. Selamat pagi. Bagaimana Bu Jen? Sudah siap tidak merelaksasi PSBB ini kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya jika kita tidak punya
sistem pendataan yang kuat. Tadi saya dengar di awal Bang Usman sudah menyebutkan kita tidak akan pernah siap. Sebetulnya ketika bicara pendataan itu sederhana saja. Kita sudah ada iktp. Nah, bersandar pada itu kita bisa melakukan pendataan yang baik, baru kita bisa menyusun program pencegahan, penjangkauan, dan penanggulangan. Ini sebenarnya kalau kita lihat pandemi ini sama seperti waktu HIV dulu pertama kali ada. Jadi ini memang betul-betul butuh untuk program pencegahan, penjangkauan, dan penanggulangan ya yang baik berdasarkan pada data yang ada. Karena ini penyebarannya dalam pandemi ini sudah menjadi wildfire. Kalau kita kenal istilah di dalam dunia HIV itu seperti wildfire. Jadi begitu penting. Kalau kita sudah tahu di Bali kenapa bisa lebih baik, karena kearifan lokal kami masyarakat Bali itu lebih punya awareness yang baik tentang apa pandemi ini. Jadi itu satu. Kedua, kita juga lebih punya rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan saya yakin kearifan lokal tersebut dimiliki oleh setiap 34 provinsi. Nah, itu yang harus di-encourage lebih baik lagi. Kalau Bu Jen, kalau untuk saat ini pemerintah mulai mencoba begitu ya merelaksasi, misalnya kalau sudah diputuskan, sambil terus memantau keadaan, kalau kemudian ternyata semoga tidak terjadi, tapi kalau seandainya keadaan itu memburuk begitu, jumlah kasus bertambah, kemudian kembali mengetatkan PSBB, Ibu setuju tidak kalau dilakukan seperti itu, atau tunggu saja sampai datanya benar-benar sudah turun begitu signifikan di seluruh Indonesia, baru PSBB itu dihentikan atau direlaksasi, bagaimana Bu? Menurut saya jika itu dilakukan itu akan sudah sangat terlambat, Bung Leo, karena ini saya bilang tadi ini sudah virus ini bersifat seperti wildfire. Jadi ini tidak bisa kita ada sifat kelengahan sedikit pun, itu tidak ada toleransi untuk kelengahan. Jadi betul-betul ketika kita lihat ternyata ini meningkat lagi atau ada korban baru atau penambahan, harus kita langsung lakukan program pencegahan lagi. Gitu. Jadi tidak bisa ini kita relax sama sekali. Ini kita harus betul-betul sigap, dan itu tadi kaitannya ke pendataan. Itu aja, kita harus kuat di pendataan. Datanya ya. Baik, terima kasih Bu Jen. Penting pemimpin daerah ya. Iya, pemimpin daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Jen di Bali. Selamat pagi. Di belakang Bu Jen ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Usman. Jadi begini. Silakan Pak. Sebetulnya ini masyarakat kebanyakan belum juga paham tentang apa sih PSBB itu. Lalu kemudian sekarang muncul rencana relaksasi. Nah, saya setuju kata Pak Usman tadi, sebetulnya kan relaksasi itu dia baru bisa dilaksanakan dengan bersumber pada data-data PSBB itu sendiri. Artinya bahwa payung hukum Bung Leo yang akan kita buat dalam rangka relaksasi ini harus betul-betul memiliki data yang akurat. Artinya bahwa kita jangan gegabah melakukan relaksasi karena pemikiran masyarakat relaksasi itu adalah sebuah konsep di mana PSBB itu tidak akan lagi dilakukan. Nah, padahal kita ambil saja contoh Jawa Barat, Bung Leo ya. Pak Ridwan Kamil mengumumkan bahwa PSBB berhasil dilakukan di Jawa Barat dengan data bahwa penularan virus agak menurun. Nah, yang jadi persoalan sekarang ini saya ambil contoh Bung Leo di Sulawesi Utara ini sudah sangat boleh saya katakan agak memasuki ke suasana gawat. Nah, persoalannya bahwa kalau saya usulkan relaksasi itu bisa dilakukan, tapi sumbernya dari data-data PSBB yang ada, sehingga protokol COVID itu tetap dijalankan. Artinya bahwa di rumah saja, nanti keluar jika ada keperluan yang mendesak, lalu kemudian gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Itu harus tetap ada waktu relaksasi, karena ini persoalan ini kan itu ya sama kata Ibu Jen tadi. Ini virus ini sama dengan virus HIV ya. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. 3 penelpon ini, Bang Usman mempertanyakan kelihatannya benang merahnya kalau saya tangkap soal data ya. Bagaimana data itu sudah masuk dengan baik, bagaimana menilainya, menganalisisnya, kemudian
barulah kalau memang mau direlaksasi. Dan tadi Pak Vence menambahkan ya protokol kesehatan COVID ini tetap harus dijalankan. Iya, jadi PSBB itu tidak semua daerah menerapkan. Iya. Jadi pelonggarannya itu sebetulnya bukan di PSBB-nya begitu kan, tapi memang berdasarkan data tadi. Sulawesi Utara itu tidak PSBB loh. Iya ya. Jadi untuk apa dilonggarkan PSBB-nya? Tapi orang tidak ada PSBB. Yang penting juga datanya sebetulnya. Iya. Bali itu nggak ada PSBB. Nggak mengajukan dia begitu. Walaupun pada awal-awal sempat diduga Bali sumber pusat penularan karena juga. dia tempat pariwisata begitu kan. Yang PSBB itu Jawa Barat misalkan, DKI Jakarta, tambah Jabodetabek begitu kan. Banten, Jawa Timur begitu, Sumatera Barat. Tapi daerah-daerah lain banyak yang tidak PSBB. Jadi bukan pelonggaran PSBB pada dasarnya begitu, tapi ya relaksasi yang direncanakan. Ya mau namanya PSBB, mau namanya lockdown itu pelonggaran kan begitu kan, relaksasi. Nah jadi memang basisnya adalah data. Nah masalahnya begini Bang, mungkin karena orang Indonesia ini banyak yang ekstrim begitu ya. Ketika dibikin PSBB benar-benar tidak bergerak, diam. Dan ketika didengar sudah relaksasi, langsung dipikir sama sekali tidak ada protokol duduk di kendaraan bisa sebelah-sebelahan, motor juga bisa terus nempel, kemudian yang lain-lain sebelum corona itu bisa kembali normal langsung. Nah itu bagaimana? Iya, saya kira ini kan kemudian menjadi di persoalan komunikasi publik, ya kan? Karena itu di penahapan pertama itu melibatkan pakar komunikasi publik ya di tahap pertama, menerima masukan, itu kan nanti dibahas termasuk di dalamnya data, ada sosiolog, ada psikolog, ada macam-macam lah, ahli statistika, ahli kesehatan, barangkali itu akan dilibatkan, termasuk komunikasi publik. Nah karena itu ya memang di era sekarang ini komunikasi itu sangat menjadi tantangan karena banyak yang mendistorsi, ya misalnya begini, sudah jelas pemerintah melarang mudik dan tidak ada perubahan terhadap larangan itu. Yang ada adalah operasi moda transportasi secara terbatas untuk berbagai kepentingan. Tapi kan ada yang sengaja mendistorsi. Mereka kemudian membuat potongan-potongan video omongan Pak Luhut yang sebelumnya yang memang pemerintah waktu itu mengatakan tidak melarang mudik. Nah ini juga jahat orang-orang seperti ini begitu. Sengaja mendistorsi informasi. Begitu. Bagaimana supaya kita bisa membantu juga masyarakat supaya tidak terdistorsi, kita akan bahas di bagian berikut. Bang Usman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, pertanyaannya begini Bang, kalau kemudian kita sudah membicarakan ini, pemerintah juga pasti sudah memikirkan baik-baik, termasuk yang melaksanakan PSBB. Tapi memastikan supaya yang pertama pelaksanaan di lapangannya itu persis sama. Karena suka ada hambatan komunikasi dari atas begini A sampai di bawah ternyata jadi A minus begitu. Nah itu bagaimana? Ya di tahapan keempat itu koordinasi itu menjadi perhatian. Ya menjadi perhatian sehingga kita berharap hal-hal seperti itu tidak terjadi. Artinya misalnya pemerintah pusat memutuskan apa tetapi di daerah membangkang, katakanlah seperti itu. Memutuskan itu yang lain begitu terjadi, ya. Jadi seolah-olah oposisi begitu kan, daerah begitu. Di editorial juga sudah kita ingatkan kok itu. Jadi mestinya itu tidak terjadi karena koordinasi menjadi perhatian betul-betul dalam penahapan relaksasi. Pertanyaannya adalah begini Bang, kan sampai sekarang kita belum tahu ada obat atau ada vaksin yang bisa kita pakai untuk melawan corona ini. Nah pertanyaannya ketika akhirnya belum tahu dan ketika PSBB nanti kemudian diputuskan direlaksasi, bagaimana memastikan disiplin kita semua itu tetap terjaga? Nah itu dia memang kuncinya pada dasarnya disiplin. Pada dasarnya disiplin dimanapun di dunia ini. Kita lihat tadi di Bali tidak PSBB. Tapi penularannya bisa dikendalikan karena disiplin yang berasal dari kearifan lokal setempat begitu. Nah tadi Bu Jen juga bilang saya yakin di daerah-daerah lain juga punya seperti itu kearifan lokal yang ujungnya ada adalah disiplin. Nah karena itu disiplin. Nah Bupati Minahasa misalnya itu mengusulkan kepada provinsi untuk tidak mengusulkan PSBB ke pemerintah pusat. Yang penting kata Bupati, kalau kita terus imbau, kita terus
mendekati masyarakat untuk disiplin, sebetulnya tidak perlu PSBB pada dasarnya seperti itu begitu loh. Nah, jadi saya kira disiplin itu memang kunci. Lockdown, India lockdown 7 minggu. Tetapi peningkatannya juga luar biasa. Kita lihat di video-video orang naik motor dipukul sama polisi. Polisi jadi India sampai terkenal. Disiplin, polisi India. Pakai rotan. Nah, hal-hal seperti itu kan, jadi bukan lockdownnya, bukan PSBB-nya, bukan lain-lainnya, tetapi adalah disiplin. Apalagi virusnya, vaksinnya belum ditemukan. Relaksasi ini Bang, apakah sesuatu harga mati atau memang tergantung kondisi? Kalau misalnya ketika direlaksasi ternyata meningkat, apakah kemudian bisa diketatkan lagi PSBB? Ya bisa saja ya. Jadi yang harus kita ketahui adalah bahwa virus ini virus yang baru, yang sifatnya itu juga masih berubah-ubah. Masih dipelajari ya? Masih dipelajari. Karena itu kalau ada kebijakan yang berubah-ubah sebetulnya kita santai saja. Dulu negara kita mengatakan mudik boleh, tapi kemudian berubah dilarang. Ya karena memang terjadi perubahan dalam sains tentang corona ini. Itu tidak dibuat-buat atau mengada-ngada? Tidak dibuat-buat, betul. Misalnya di Wuhan pun masih ada penularan, ya kan? Kasus baru cuma jumlahnya sedikit. Ada klaster baru. Ya, tetapi kemudian itu tidak mengubah relaksasi mereka begitu. Cuma tetap disiplin mereka memakai masker. Itu yang tadi disebut berdamai itu. Sampai vaksinnya ditemukan, ya kita apa boleh buat, harus dance, harus berdamai. Maju mundur, tarik ulur begitu loh. Nanti tidak dikatakan pemerintah ini mendua, galau, tidak punya keputusan yang jelas begitu? Ya memang kalau yang nggak paham akan mengatakan seperti itu. Atau yang tidak mau paham begitu kan. Apapun yang dilakukan pemerintah pasti itu akan dinyinyiri begitu loh. Ya sebetulnya kalau kita mau bikin komprehensif, lihat negara lain pengalaman, misal Singapura saja itu sudah mulai misalnya mengundang ini wisatawan, sudah mulai promosi dia, dia sudah mulai mengadakan berbagai perjanjian perdagangan. Tidak khawatir tuh bahwa kasus dari luar ke itu kan negaranya? Persiapan. Ya kan itu kan persiapan, ya belum sepenuhnya juga. Tetapi Malaysia berbeda lagi kebijakannya. Dia malah memperpanjang lockdown kan sampai Juni. Jadi berbagai negara ini punya kebijakan berbeda-beda tergantung pada situasi di negara masing-masing. Jadi nggak bisa seragam juga. Oh India lockdown, kita pun panik kalau kita nggak lockdown gitu loh. Kalau dalam perjalanan menuju sampai saya tidak tahu kapan, ada daerah yang semoga tidak ya, tapi ini kan kita berbicara skenario Bang. Yang tidak melaksanakan PSBB tapi kemudian kasusnya bertambah, itu dalam kondisi ini juga bisa menerapkan PSBB? Bisa, dia bisa mengajukan PSBB. Jadi misalkan di Tiongkok sendiri, itu kan di Wuhan yang jadi persoalan kan begitu kan, epicentrumnya begitu. Nah Indonesia juga luas, ya. Jadi saya kira tiap daerah bisa berbeda-beda juga nanti begitu. Timing relaksasinya begitu. Yang penting kita disiplin dan mau patuh ya. Walaupun kesehatan kita. Nanti sudah direlaksasi tetap disiplin, tetap berdamai karena vaksinnya belum ditemukan. Dan 1,5 tahun paling cepat ditemukan. Semoga ini benar-benar dipatuhi masyarakat. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Pemirsa, skenario pelonggaran PSBB memang perlu disusun jauh-jauh hari sehingga kita tidak kaget waktu menjalani kehidupan normal baru nanti. Dengan syarat-syarat yang super ketat, jelas bahwa PSBB tidak akan sembarangan diputuskan. Kini tinggal bagaimana pemerintah menaati sepenuhnya syarat-syarat yang mereka buat dan kita juga sebagai warga negara mematuhi disiplin melawan corona. Saya Leonard Samosir, tetap jaga jarak. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.